warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Bung Amas. Kali ini kita mencoba bicara ya berkaitan dengan demokrasi ya, isu-isu terkini yang hingga hari ini masih hangat dibicarakan ya, terutama yang kaitannya dengan politik di tahun 2024. Saya tiba-tiba memikirkan dan merasa perlu untuk bicara berkaitan dengan kenapa sih sebetulnya sehingga demokrasi itu rusak, yang saya istilahkan dengan bahasa perusak demokrasi. Rupanya kita ini perlu mengidentifikasi apa saja atau komponen-komponen apa saja di tengah-tengah kita yang menyebabkan demokrasi itu menjadi rusak, terbengkalai ataupun kualitasnya menjadi rendah. Di antaranya adalah karena adanya yang disebut dengan oligarki. Yang kedua adalah karena elit kekuasaan itu bersifat koruptif atau tidak terhindar dari yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang ketiga, karena pengaruh mindset para elit partai politik yang selalu mengambil jalan tengah atau mengambil jalan pintas dalam rangka mencari kemenangan politik. Dan yang keempat adalah peran atau andil daripada para akademisi kalangan kampus ini begitu rendah dalam rangka menciptakan edukasi politik. Nah, kenapa kemudian yang pertama tadi saya sebut dengan oligarki? Karena memang oligarki ini adalah kelompok kecil rakyat atau kelompok kecil orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan yang hanya orientasinya adalah berbagi kekuasaan dan berbagi proyek pembangunan, sehingga kecenderungan untuk mengedepankan kepentingan publik itu menjadi sangat minim, bahkan begitu sama sekali tidak ada ya, kecuali yang ditampilkan adalah pencitraan kebijakan kerakyatan, tapi yang mereka dahulukan adalah kepentingan mereka secara personal maupun secara kelompok. Ya, tidak hanya itu, bahwa ternyata kekhawatiran lain adalah adanya oligarki ini memunculkan yang namanya pemimpin korup, pemimpin yang hanya menganggap bahwa orang-orang di sekitarnya, keluarga, jaringan, atau kelompok yang menjadikan dia sehingga punya kekuasaan itu harus dibagikan kekuasaan atau harus dibagikan kue kepentingan itu kepada mereka-mereka saja. Dia masih dalam kebijakannya masih tetap KKN ya, atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dia tetap KKN, dia tetap kolusi, dan dia tetap nepotis, mengedepankan kepentingan keluarganya ketimbang kepentingan orang lain. Dan selanjutnya adalah kekuasaan ini kemudian tidak dimantapkan atau dimajukan oleh para kelompok politik itu sendiri. Elit partai politik yang hanya punya kepentingan atau hanya punya keinginan menguasai dan mempertahankan jabatan politiknya, sehingga mengabaikan yang namanya kaderisasi ataupun kepentingan keberlanjutan kepemimpinan politik itu sendiri. Regenerasi diabaikan. Nah, inilah bagian-bagian ataupun komponen penting yang membuat demokrasi kita rusak, tidak maju, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir tadi, kenapa kemudian kampus ini dianggap penting atau akademisi ini dianggap penting dalam proses memperbaiki tatanan dan roda demokrasi? Bagaimana tidak, karena kampus atau lembaga pendidikan ini sebagai sebuah institusi yang melahirkan orang-orang cerdas, melahirkan orang-orang yang punya kepentingan jangka panjang, yang punya pemikiran visioner, yang mampu berpikir dan bertindak secara transformatif, mampu merubah keadaan hidup negeri hari ini. Kampus memproduksi pikiran-pikiran segar, bukan menjadi atau di downgrade ya, seolah-olah menjadi kaki tangan penguasa yang menjadi penjilat atau oportunis. Nah, kita berharap ke depan tidak seperti ini, tidak seperti itu. Nah, 4 bagian inilah yang kemudian mampu melahirkan yang namanya quo vadis demokrasi ya.
kemana ke depan arah demokrasi kita. Eskalasi politik begitu meningkat jelang pemilu, tapi semua stakeholder rakyat harus ditempatkan sebagai subjek dari proses demokrasi itu sendiri. Jangan ada proses dominasi para politisi terhadap rakyat. Ada proses penindasan ataupun proses pembodohan yang dilakukan elit partai yang bersekongkol dengan para pengusaha, yang bersekongkol dengan para penguasa ini untuk membohongi rakyat, merugikan lagi kepentingan rakyat. Maka caranya adalah perkuat pembangunan kesadaran publik agar rakyat ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi itu sendiri. Jangan lagi ada sekat, jangan ada lagi diskriminasi antara rakyat dan pemerintah. Hal-hal inilah yang kemudian membuat Indonesia tidak maju, ya. Kritik dan otokritik harus dijadikan atau dipandang sebagai hal yang penting untuk menghidupkan nilai-nilai demokrasi. Jangan lagi ada pemimpin yang anti kritik, pemimpin yang alergi dengan pendapat-pendapat publik yang berbeda dengan kepentingan kepemimpinannya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua. Saya mengajak kita untuk tetap maju, berkembang ke depan. Terima kasih.